Banyak yang ingin cepat sampai, tapi dengan niat ingin menyelesaikan permasalahan dunianya, ingin menyelesaikan permasalahan finansialnya, ingin menyelesaikan masalah perjodohannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kajian kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Aminallah, assalamu alayka ya Syafatullah, assalamu alayka ya Abul Qasim, assalamu alayka ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikallah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah.
dengan menahan amarah, akhirnya menyimpan yang namanya dendam. Itu bukan sabar, melainkan menahan hawa api yang ada di dalam hati kita. Hawa api jangan ditahan. Kalau kita tidak tahan menampungnya, bisa meledak. Itu yang berbahaya. Harus kita kembalikan semua karena kehendak Allah. Semua adalah takdirnya Allah. Jika kita mencintai Allah, jika kita mengaku sebagai hamba Allah yang baik, maka kita harus ridho, harus ikhlas dengan semua yang Allah datangkan kepada kita. Karena pada sesungguhnya Allah menyayangi kita. Allah hanya ingin menguji kita. Seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diuji. Tidak hanya mengucap di bibir, lain di hati. Di bibir mengucapkan ikhlas, di hati menggerutu. Di bibir mengucapkan menerima, di hati mengeluh. Itu perlu diperbaiki hati. Kemudian pikiran pun diperbaiki. Jangan ada yang namanya terlintas buruk sangka terhadap semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena setiap kejadian yang melintas di dalam kehidupan kita itu merupakan satu pelajaran yang sangat penting untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita lebih baik dengan mengambil pelajaran dan hikmahnya, bukan menanggapi dengan amarah. Jadi ingat, di perguruan mengajarkan selalu untuk baik sangka, husnudzon, selalu berbaik sangka terhadap apapun ketentuan Allah kepada kita. Dengan berbaik sangka, maka hati kita akan tenang. Dengan baik sangka, hati kita akan tentram. Kenapa? Karena dengan baik sangka semua kita kembalikan kepada kehendak Allah Ta'ala. Kita hanya sebagai hamba, sebatas menjalani saja. Kan seperti itu. Jadi hidup di dunia jangan dipersulit. Hiasi hidup kita dengan keindahan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, jaga angan-angan kita. Bila kita mengaku sebagai hamba yang bertakwa, itu tadi pikiran kita. Lalu angan-angan kita, jangan dibiasakan panjang angan, karena panjang angan inilah sumber daripada hawa nafsu untuk mengejar dunia dengan kesenangan, dengan seluruh isinya, tanpa mengenal yang namanya kematian. Kalau sudah panjang angan ini, seakan-akan kita tidak akan pernah mati, seakan-akan besok kita sudah bisa memastikan pasti akan bisa bangun dari tidur. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Lupa bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bersyukur, janganlah panjang angan.
besok itu dalam genggaman Allah Ta'ala. Jadi yang sekarang inilah hidup kita, di detik ini hidup kita. Coba ditafakuri, seberapa besar kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Allah Maha Besar. Dengan diberikannya daya hidup kepada nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dititipkan kepada kita, maka kita bisa merasakan daya sifat hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Coba belajar tafakur, direnungi, bersyukur dengan adanya keluar masuknya nafas. Allah berikan kita kenikmatan hidup, berikan sehat, ya, diberikan bisa melihat, diberikan kenikmatan bisa mendengar, diberi kenikmatan bisa mengucap seperti ini. Ya, ingat, ini termasuk kalamullah, diberikan kepada kita agar kita bisa mengemban amanah dengan baik. Jangan semaunya, jangan sampai dikatakan bahwa kita ini buta, tuli, dan bisu atas kebesaran Allah yang telah dititipkan kepada kita. Ingat itu, selalu bersyukur. Syukuri yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukuri semua yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Tanpa Allah, tanpa Rasulullah, kita tidak ada apa-apanya. Seperti nama suci yang pertama, bahwa yang berarti bahwa kita ini tiada, yang ada hanyalah kekuasaannya Allah Ta'ala di alam semesta ini. Yang ada pada sesungguhnya kemahabesaran Allah Ta'ala di dunia ini. Kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya kalau mau belajar ilmu rasa, maka rasakan hati kita, apakah sudah jernih, apakah sudah bersih dari tunggangan-tunggangan keinginan, kepentingan, hawa nafsu yang selama ini menunggangi pikiran kita, memperalat kita hingga kita lupa tujuan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, ya. Awal tercipta kita dari cahaya nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menginginkan agar kita kembali untuk selamat sebagai cahaya. Bagaimana kembali menjadi cahaya? Maka harus dibersihkan apa yang mengotori kegelapan yang melekat di dalam hati, pikiran, dan angan-angan kita. Maka itu adab batiniah yang harus dijalani para murid yang ingin belajar ilmu rasa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri kajian hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga manfaat, semoga Allah fahamkan ilmunya, semoga di akhir hayat kita diberikan husnul khotimah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiasi hati dengan cahaya keimanan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.